Satu pertanyaan, pernah nggak kalian nunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas sampai deadline? Terus kalian baru ngerjain waktu mepet deadline. Dan kalian kumpulkan tugas atau pekerjaan itu, dan kalian dapat nilai yang jelek atau pekerjaan kalian nggak maksimal. Terus kalian berjanji sama diri kalian sendiri, oke, kalau misalnya ada tugas lagi, aku nggak akan nunda-nunda pekerjaan lagi. Dan kenyataannya, kalian terus melakukan kesalahan yang sama, kalian terus menunda-nunda pekerjaan, dan kalian bingung gimana caranya biar nggak menunda-nunda pekerjaan lagi. Dan kalian nonton video yang tepat. Karena di video kali ini, aku akan bahas tentang procrastination dan tips biar nggak nunda-nunda pekerjaan lagi. Intro. Procrastination pada dasarnya adalah human nature, sifat alamiah dari manusia untuk menghindari atau lari atau kabur dari hal-hal yang menyebabkan rasa tidak nyaman, discomfort terhadap diri manusia. Contohnya kayak rasa panik, frustrasi, rasa tertekan, rasa takut gagal, dan hal itulah yang membuat kita menunda-nunda pekerjaan atau menghindari pekerjaan yang membuat kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Sebenarnya ada 3 gejala atau 3 tahap yang menandakan kita berada di dalam fase procrastination. Yang pertama, munculnya mental barriers. Pokoknya setiap kali kita mendapatkan tugas atau pekerjaan, selalu muncul pikiran-pikiran negatif yang menyerang pikiran kita. Kita tuh merasa bahwa, aduh kayak aku nggak bisa deh ngerjain tugas itu. Aduh aku nggak mampu. Aduh rasanya aku bakal gagal deh kalau misalnya ngerjain tugas itu. Nggak bakal berhasil. Dan pada akhirnya, pikiran-pikiran negatif yang belum tentu kenyataan itu, ya itu akan mengekang kita, yang membuat kita punya persepsi bahwa tugas atau pekerjaan itu menjadi sumber discomfort, dan pada akhirnya kita memilih untuk lari, untuk kabur atau menunda sementara pekerjaan itu. Tahap yang kedua adalah excuses machine. Setelah terbentuk mental barriers, kita akan selalu mencari alasan atau pembenaran terhadap penundaan yang kita lakukan. Contohnya kayak, aduh aku nggak bisa ngerjain itu kalau pagi hari, aku anak malam, aku lebih aktif kalau malam, aduh aku wis ngantuk, wis besok pagi ya. Atau kayak moodku kok nggak ada ya, sih tak dengerin Spotify, atau aku nonton drakor di Netflix biar moodku naik, habis itu langsung kerja. Kenyataannya, kita akan terus mencari alasan demi alasan agar kita punya pembenaran atau kita tuh merasa tenang aja walaupun kita melakukan sebuah hal yang buruk, yaitu adalah menunda-nunda pekerjaan. Dan tahap yang ketiga, atau ini adalah tahap final, tahap terakhir. Ketika terbentuk mental barriers dan kita juga ya punya excuses machine itu tadi, semua hal ini akhirnya menjadi sebuah siklus, menjadi sebuah kebiasaan tiap kali kita mendapatkan tugas atau pekerjaan. Pada akhirnya procrastination ini akan menjadi sebuah habit yang akan sulit untuk kita hilangkan. Procrastination akan membawa dampak buruk ke dalam kehidupan kita. Menurutku ada 3 dampak buruk yang serius yang bisa menyerang kehidupan kita. Yang pertama, banyak tugas dan tanggung jawab yang terbelengkalai. Ya gimana nggak terbelengkalai kalau misal kita nunda-nunda terus dan kita nggak bisa menyelesaikan tugas atau kewajiban yang sudah dipercayakan ke kita dengan maksimal. Kalau kita kerjanya itu terus di bawah tekanan ya kan, terus kita kerjanya juga asal-asalan, atau kita kerja dengan tujuan pokoknya nggak melebihi deadline, ya pekerjaan atau tugas kita nggak akan selesai dengan maksimal tentunya. Ketika kita menunda-nunda pekerjaan atau kita melakukan procrastination, pasti kita melakukan pekerjaan itu tuh mepet banget sama namanya deadline. Dan pada akhirnya ketika kita mengerjakan tugas itu, kita akan kerja di bawah tekanan. Dan pada akhirnya kita kerja asal-asalan. Pokoknya tepat waktu lah, entah isinya bener atau enggak, isinya bagus atau enggak. Pada akhirnya kita nggak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Dan akhirnya timbul suatu perasaan di mana kita ini gagal. Dan yang paling parah adalah ketika kita melihat teman-teman kita itu bisa menyelesaikan tugas mereka dengan maksimal, akan muncul perasaan tertinggal. Perasaan di mana sing lain itu maju, tapi kenapa aku dewe sing sendirian? Dan pada akhirnya kita akan jadi nggak pede lagi. Kita nggak punya kepercayaan diri, kita nggak punya energi untuk melakukan tugas karena kita merasa gagal gitu loh. Kita merasa bersalah. Nah ini adalah dampak buruk ketiga dari procrastination, yaitu adalah kita tidak bisa mengembangkan potensi diri kita dengan maksimal atau dengan baik. Karena kita nggak bisa menunjukkan potensi kita kalau kita kerja terus di bawah tekanan. Ya memang sih ada beberapa orang yang malah nunjukkan potensi terbaik mereka kalau kerja di bawah tekanan. Tapi percayalah, itu benar-benar langka dan itu kayak kasus khusus. Kebanyakan dari orang kalau kerja di bawah tekanan ya mereka akan kerja asal-asalan. Pada akhirnya kita tuh nggak bisa menunjukkan potensi diri kita. Dan yang paling parah adalah orang lain itu pada akhirnya nggak bisa tahu
potensi terbaik kita. Dan itu akan berpengaruh besar sama namanya karir dan juga prestasi kita. Di sini aku akan sharing 4 tips biar kita bisa berhenti dari kebiasaan buruk ini. Yang pertama, mulai dari hal yang simple. Berdiri dari tempat kalian duduk atau bangun kalau misalnya kalian lagi rebahan, terus mulai jalan ke arah laptop atau PC atau ke meja kalian, mulai buka laptop kalian dan mulai nulis atau mulai kerjakan tugas kalian. Sesimpel itu, karena hal yang paling sulit ketika melakukan sesuatu adalah ya mulainya itu loh. Di sini aku akan kasih analogi ya. Start di dalam MotoGP dan juga F1 itu adalah salah satu hal yang krusial. Karena ya percuma kalau kita itu ada di pole position atau di posisi pertama, tapi start kita tuh jelek. Ya kita nggak akan bisa memenangkan ya pertandingan atau balapan, Oleh karena itu, memulai segala sesuatu itu adalah hal yang krusial. Karena nggak mungkin kan kita mengerjakan tugas di laptop tanpa harus mulai nyalakan atau mulai buka laptop dulu. Oleh karena itu, mulai dari hal yang paling sederhana atau simple. Nah, kadang kita males untuk melakukan tugas atau pekerjaan kita karena kita tuh males itu loh. Bayangin kita harus duduk di depan laptop dalam waktu berjam-jam gitu kan. Nah, saranku adalah coba kalian itu cicil tugas atau pekerjaan kalian. Jadi biar kalian itu nggak dalam satu hari kalian harus duduk sampai 4 jam, 5 jam. Nggak apa-apa kok kalian ngerjain tugas kalian itu cuman setengah jam atau cuman 1 jam. Yang penting kalian itu cicil. Oke, kemudian tips yang ketiga adalah coba kalian itu rencanakan waktu seneng-seneng kalian setelah kalian menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan kalian. Karena biasanya ada beberapa orang yang ya demi alasan katanya sih untuk naikkan mood, mereka tuh nonton drakor dulu atau dengerin lagu dulu, dan kenyataannya ya mereka nggak akan ngerjain tugas itu sih karena mereka udah capek dan ngerasa mager. Jadi saranku adalah coba kalian rencanain kalian nonton drakor itu setelah kalian itu mencapai sesuatu, setelah kalian itu berhasil menuntaskan tugas kalian. Dan percaya rasa lega setelah kalian itu berhasil menyelesaikan sesuatu, ditambah lagi kalian setelah itu seneng-seneng, itu bakal lebih enak daripada kalian itu bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Oke, yang keempat, kalian boleh bilang bahwa tips ini tuh kayak semacam halu ya. Karena tips yang keempat adalah visualisasikan setelah kalian berhasil mengerjakan tugas itu kayak gimana. Contohnya kayak gini. Wah, kalau misalnya aku berhasil menyelesaikan tugas makalah itu dengan baik, wah aku pasti dapat nilai yang bagus, pasti aku akan dipuji, pasti aku akan mendapatkan rasa kepuasan diri dan kepercayaan diriku juga naik. Nah, pokoknya visualisasikan hal-hal yang kayak gitu. Biar apa? Biar kalian tuh jadi semakin termotivasi dan kalian tuh juga punya tujuan yang jelas. Biar kalian tuh makin semangat untuk ngerjain tugas-tugas tersebut. Kesimpulannya adalah kita bisa melawan kebiasaan buruk untuk menunda-nunda pekerjaan itu dengan hal yang sederhana. Gak apa-apa kok, lakukan hal yang simple. Asal apa kuncinya? Konsisten. Ingat, mulai berdiri, mulai kerjakan tugas kalian, dan percayalah, momentum itu akan datang dengan sendirinya. Dan kalian nanti akan sadar bahwa ternyata ya kalian itu bisa, bahwa kalian itu lebih dari apa yang kalian bayangkan. Oke, gitu aja video kali ini. Kalau misalnya ada salah kata ya mohon maaf, dan silakan like, share, subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten yang ada di channel ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mau sharing tentang pengalaman kalian, silakan tulis di komen di bawah. Thank you udah nonton dan Tuhan berkati. Oke, semangat.